Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Hari ini kita akan melakukan prosedur pemasangan hukna. Ya, ada namanya hukna tinggi, ada namanya hukna rendah, atau bisa juga dikatakan pemberian enema. Ya. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman pada pasien, ya, agar pasien bisa BAB. Ini diberikan pada pasien yang mungkin tidak bisa BAB beberapa hari misalnya, ya, itu untuk memperlancar buang air besarnya. Atau kalau untuk hukna tinggi itu harus untuk terutama kepada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi, misalnya operasi atau pembedahan pada bagian perut, ya, apalagi pada usus, baik usus transversum, ya, baik usus ascendens ataupun descendens. Nah, kalau dia juga untuk pasien yang appendicitis, ya, untuk dilakukan appendektomi, itu cukup hukna rendah. Ya. Pemberian irigatornya ini adalah irigator, ya, itu tergantung hukna apa yang mau kita berikan. Kalau dia hukna rendah, cukup 30 cm tingginya, ya, dari permukaan pasien. Kalau dia hukna tinggi, dia 50 cm ketinggian irigatornya, ya. Jadi kita bisa setting ini tergantung hukna rendah atau hukna tinggi. Nah, kita akan melakukan pemberian hukna rendah, ya. Jadi cukup 30 cm aja. Jadi kita lakukan sedikit ini, ya, untuk setting, ya. Nah, ini kita segini lah, 30 cc, 30 cm dari permukaan pasien, ya, bednya, ya. Untuk permukaan pasien, bukan permukaan bed, karena kalau bed itu terlalu rendah. Ya, alat-alat yang kita butuhkan, ini persiapan alatnya. Yang paling utama adalah irigator, ya, irigator dengan kanulanya, ya. Kalau dia rendah cukup kanulanya yang pendek saja, ya. Kemudian air yang mau kita masukkan yaitu air sabun, ya, dalam keadaan hangat, ya. Ini air sabun yang suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi jangan terlalu panas, cukup suhu tubuh kita, ya. Tapi tak boleh dingin, karena nanti bisa pasien terkejut dia, ya. Atau kita gunakan NaCl yang sudah kita hangatkan, boleh, ya. Atau air biasa yang kita hangatkan. Jadi ada 3 pilihan, apakah NaCl, air sabun, atau air biasa, ya. Kemudian kita butuh handspun yang bersih dan handspun yang steril, ya. Atau cukup handspun bersih saja pun boleh. Kemudian kapas cebok, ya. Kemudian perlak dan alasnya, lalu jelly, ya, dan nyerbeken. Kemudian bedpan atau tempat dia nanti kalau dia mau BAB, dia tidak sempat ke kamar mandi. Kalau dia bisa ke kamar mandi, kita bawa ke kamar mandi. Kalau enggak, dia boleh juga di sini kita bantu, ya. Baiklah, kita persiapkan kondisi pasien, ya. Kondisi pasien adalah posisi sin seperti ini, ya. Jadi kakinya yang satu sebelah kiri dia ditekuk, sebelah kanan dia lurus, ya kan? Dia sebelah ini, kan? Nah, ini harusnya yang sebelah kiri dia ditekuk. Nah, ini posisinya. Oke. Kanan dia menghadap ke kiri, ya. Nah, kita berada di belakang pasien. Kaki kanannya ditekuk, kaki kirinya lurus, ini, ya. Jadi dia sampai terbuka anusnya, gitu, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini posisi anusnya terbuka, seperti ini, ya. Nah, jangan kita telanjangi pasien, ya. Kita tutupi. Nah, Pak, Bapak akan diberikan hukna rendah, ya, Pak, untuk persiapan operasi besok. Apakah Bapak bersedia? Ya, oke. Kita pasang perlak, ya, di bawah bokong pasien. Supaya nanti kalau ada cairan yang keluar tidak mengenai
atau tidak mengotori lakernya. Ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang pasien. Ya. Kita cuci tangan kita. Kemudian kita pasang handscoon yang bersih saja. Karena ini alat pencernaan, kita takut nanti ada apa-apa, ya kan? BAB-nya boleh kita pakai, harusnya pakai masker, ya. Jadi handscoon bersih saja boleh. Nah, kita isi irigatornya dengan air sabun atau air biasa tadi yang dinamakan, ya. Sebanyak setengah liter. Kalau dia untuk apa, cukup setengah liter. Ini irigatornya kita ini ya, jangan dibawakan ini nanti tumpah. Jadi dia seperti ini. Kemudian kita beri jelly di sekitarnya, di ujung-ujungnya, supaya tidak mengiritasi. Ya. Kita bersihkan pakai kapas cebok dulu sekeliling daripada anusnya, ya. Kemudian barulah kita pasangkan irigatornya. Ini kita tutup. Ini harus ada ininya ya. Ada iklannya sebenarnya, atau kita klaim seperti ini supaya dia tidak tumpah. Nah, kita dekatkan posisinya terdekat pasien. Kita suruh pasien, nih ya, kita masukkan, kita suruh dia tarik nafas ya Pak, gitu ya. Nah, kemudian kita buka irigatornya. Ini sebenarnya ada setelannya ya, bisa kita buka seperti keran, ya. Kita buka, biarkan habis. Ini dalam waktu berapa menit, ya? Misalnya 10 menit. Habis, yang penting habis 500 cc tadi. Nah, kalau sudah habis, Pak tunggu sebentar ya. Kalau sudah terasa mau BAB, jangan dulu dibeolkan, ya. Biarkan dulu selama 5-10 menit, dia sampai dia bereaksi dulu baru boleh BAB. Nah, kalau udah selesai ini kita cabut, ya. Kemudian kita bersihkan dengan kapas cebok. Gitarnya kita bersihkan, ya. Kita gantung lagi. Nah, apabila pasien sudah mau BAB, ya, kita tutup. Biarkan 5-10 menit. Gimana Pak? Kalau sudah mau BAB bilang ya, gitu. Ya. Kalau dia mau BAB, kita bantu di tempat tidur boleh. Jadi kita siapkan air Pak, posisinya. Kalau rekam. Jadi posisi pasien adalah telentang, ya. Jadi kita ke bawasan pakaiannya, ya. Kemudian tadi pasang setelahnya tadi udah terpasang. Pasang bedpan-nya. Pasang bedpan seperti ini ya, jangan terbalik gini, ya. Sakitan pasiennya, ya. Angkat potongnya ya Pak. Jadi posisinya betul-betul. Seperti ini dia. Pas di tengah-tengah ini ya. Baru kita tunggu beberapa lama, ya. Nah, udah puas dia BAB, itu biasanya BAB-nya akan hancur atau lembek gitu ya. Sehingga mudah untuk dikeluarkan. Nah, kalau dia sudah selesai, ya, kita beri kecepoin, ya. Baru kemudian kita berikan kapas cebok, ya, dicebokin. Jadi itu sampai bersih. Kalau pasien udah puas, ya. Nah, kemudian kita bereskan alat-alat, kita ambil ini bedpan-nya kembali.
dan alatnya tadi. Ya. Posisi pasien kita atur seperti semula. Ya, kita tanya pasien, gimana Pak? Apa udah puas BAB-nya? Sudah lancar ya BAB-nya? Ya, sudah lancar. Berarti ya sudah siap untuk dioperasi besok. Oke, kita bereskan alat-alat. Nah, demikianlah pemasangan atau pemberian bukna ataupun wash enema. Ada pertanyaan? Ya, kita akan melakukan pemasangan kolostomi bag atau mengganti kolostomi care atau disebut juga dengan ostomy care, ya, yaitu membersihkan daerah kolostomi pasien atau mengganti kolostomi bag pasien yang sudah terisi BAB dengan kolostomi yang baru, ya. Ini kita akan melakukan pemasangannya. Misalnya kalau kolostominya yang pertama sudah penuh dengan BAB, itu harus kita ganti. Ya. Nah, kita kasih tahu pasien bahwa kita akan melakukan penggantian kolostomi sekaligus melakukan kolostomi care atau ostomy care. Pak, kami akan melakukan pemasangan atau penggantian kolostomi Bapak yang sudah berisi BAB. Apakah Bapak bersedia? Nah, ini tujuannya supaya Bapak merasa nyaman, kemudian tidak terjadi iritasi, ya, akibat BAB yang penuh tadi kena ke jaringan kulit Bapak. Ya, kami akan membersihkan ostominya sekaligus. Baik ya Pak, ya, kita persiapkan alatnya. Alat-alat yang digunakan yaitu adalah yang paling utama, ini namanya sterile disposable colostomy bag. Ya, dia ada berbagai ukuran. Jadi ada ukuran-ukurannya, kita sesuaikan dengan ukuran ostomi pasien. Ya, lebar permukaan mulut kolonnya tadi itu. Ya, itu namanya ostomi. Jadi kita sesuaikan, nanti kita ukur. Nah, inilah dia namanya colostomy bag steril. Ya. Kemudian handspun steril. Kemudian solution betadine, ya, untuk membersihkan ostominya. Lalu kapas cebok, ya, Nirbecken. Kemudian bisa larutan sabun atau sabun kita gunakan. Kemudian ada bedpan-nya, ya, dan perlaknya. Ya, kita cuci tangan sebelum dan sesudah memegang pasien. Ya, kemudian kita pasang perlak di sekitar kita memasang ostominya supaya tidak mengotori tempat tidur pasien. Kita suruh dia posisi miring ke arah kita, ya, posisi miring sedikit supaya kita gampang membersihkannya. Nah, kemudian kita buka, ya, daerah yang akan kita pasang tadi. Ini kita anggap sudah penuh BAB, ya kan? Nah, kita gunakan dulu sarung tangan yang bersih, ya. Waktu kita membuka ini, ya, kita gunakan kapas cebok, ya, yang sudah ada airnya, air sabunnya. Kemudian kita bersihkan seperti ini, ya, pelan-pelan, jangan sampai dia kesakitan, ya, jangan sampai menyakiti pasien karena nanti lengket dia ke kulitnya, ya kan? Nah, kalau udah terlepas seperti ini, ya, kita buang ke tempat pembuangan BAB-nya, ya. Nah, kita ganti. Kemudian ambil yang satu lagi, ya. Kita ambil handphone satu lagi, ya. Kita pakai yang steril. Pasang handphone steril, ya. Kita letakkan Nirbecken-nya dekat kita, kemudian kapas cebok, ya, yang sudah diberikan larutan betadine ataupun cairan untuk desinfektannya, ya.
Nah, kita pasanglah. Karena ini mungkin jauh ya. Nah, kita pasang, kemudian kita bersihkan, ya. Kita membersihkannya dari ostominya dulu, ya, dari ostominya, stomanya. Nih kita bersihkan, ya. Kita balik, ya, kelilingnya, sekali lagi, ya. Begitu berulang sampai bersih ini semua, ya. Tidak ada lagi sisa BAB-nya, kita pastikan, ya. Kemudian kita berikan larutan betadine, ya, di sekeliling ostomia atau stomanya. Nah, kita tutup dulu sebentar, ya, supaya obatnya tadi meresap, ya. Sambil ini kita letakkan di posisi semula. Nah, kita harus memastikan bahwa ini lubangnya pas, ya, ke sebesar ostominya. Ini kita gunting. Kita keluarkan, ya. Nah, ini namanya colostomy bag yang steril. Ini kan ada ukurannya, ya. Kita cocokkan. Misalnya seberapa nih besarnya. Jadi kita paskan, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, ya. Nanti dia melek kemana-mana BAB-nya gitu. Nah, ini kita ambillah yang 4 cm ya diameternya. Boleh kita besarkan sedikit lagi. Jadi dia ada ukuran ini, jadi kita tinggal mengikuti aja, ya. Seharusnya dia sudah tinggal dikoyak ini, ya. Nah, ada kadang-kadang kita harus membantu untuk mengoyakkannya, ya. Nah, seperti ini, ya kan? Nampak kan? Jadi dia berlubang dia, ya. Nah, ini kita copot dulu ininya. Nah, ini plasternya, ya. Jadi seperti ini. Baru kita rekatkan. Nah, paskan lubang itu di tengah, ya. Waktu kita merekatkan ini jangan sampai ada yang terlipat di ada sisi udara masuk gitu. Maksudnya ada yang tidak rapat dia. Nah, itu nanti akan mudah tercopot dia nanti. Kalau terisi BAB dia nanti akan mudah lekang gitu, ya. Ya, kita ketatkan dia seperti ini. Ya. Nah, kalau dia sudah semua terlengket semua plasternya, ya. Nah, kita pastikan, nah seperti ini, ya. Kita beri kita longgarkan. Nah, supaya nanti BAB-nya langsung bisa terisi ke bawah. Jadi enggak tertahan dia di sini, ya. Nah, dia kita ginikan, ya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemasangan kateter urin, ya. Ini pasiennya kebetulan adalah perempuan, jadi kita melakukan pemasangan kateter urin pada ibu A yang sedang mengalami koma, ya, sehingga dia harus diberikan pemasangan kateter urin karena dia tidak akan mungkin bisa ke kamar mandi, ya, karena kondisinya sangat lemah dan juga dia mengalami koma, ya. Berarti dia tidak sadar. Nah, kalau orang koma yaitu tingkat kesadarannya bisa 0 sampai 3, itu yang dikatakan dengan koma, ya.
Jadi pasien-pasien yang dipasang kateter bisa karena pasien yang tidak sadar, ya, dalam keadaan koma, somnolen atau sopor koma, ya, itu boleh dipasang kateter. Atau pasien-pasien yang tidak bisa buang air kecil sendiri, gitu ya. Atau pasien yang dalam keadaan selesai operasi atau akan dilakukan operasi besar, ya. Atau pasien-pasien yang memang membutuhkan pemasangan kateter. Baiklah, alat-alat yang kita butuhkan yang paling utama adalah kateternya itu sendiri, ya. Jadi ada, ini namanya Foley kateter, ya. Ini ada ukurannya 20, ya. Kemudian ada yang ukuran 18. Ini kita kebetulan punya yang ukuran 20. Baru kemudian ada handscoon steril. Nah, kemudian urin bagnya yang akan kita gantungkan nanti di sisi tempat tidurnya, ya. Kemudian cairan untuk mengisi balon kateternya, kemudian nebeker, ya, handscoonnya. Nah, kita pasang perlaknya, ya. Kemudian kita pasang perlak, ya, sekitar yang akan kita pasang. Jadi di bokongnya, bentar ya Pak, angkat bokongnya. Jadi posisinya dorsal recurrent, ya. Jadi pasien kita suruh, ya, seperti ini, ya. Karena phantom jadi agak susah. Jadi kakinya menepak di tempat tidur, ya. Nah, seperti ini, kedua-duanya. Ya. Kemudian kita pasang ininya, alas selimutnya, supaya jangan ditelanjangi pasien, ya. Sebelum dan sesudahnya kita harus cuci tangan, ya. Kita pasang handscoon steril. Lihat ya cara menggunakan handscoon steril. Kalau udah terpasang yang satu, sudah enak pakai yang berikutnya. Lihat kiri atau kanannya, ya, jangan salah. Ini kalau udah terpasang, kemudian kita buka. Ya. Sebenarnya kalau dia wanita, kita bersihkan dulu hiatus ini, ya kan, labia minora sama labia majoranya, ya. Kita bersihkan. Nah, ini steril, ya. Ini steril. Jadi mana dia posisi yang mau kita ini kita gunting. Ini akan kita pasang ini. Jangan tersentuh. Kalau kita pakai handscoon steril boleh, ya, kita pegang, tapi kalau enggak kita harus jaga. Nah, kita letakkan, lumuri dia menggunakan kayu jelly supaya tidak terjadi iritasi, ya. Kita dekatkan ini dekatkannya, ya. Boleh menggunakan pinset, ya, boleh pakai tangan aja seperti ini. Yang penting kita pakai handscoon steril. Jadi ini kondisinya harus steril, ya. Tadi udah kita bersihkan, kita buka hiatusnya, ya, hiatusnya. Nah, perhatikan di mana dia posisi yang mau kita pasang.
Kalau di bawah itu coba lihat sini, itu adalah introitus vagina, ya kan? Jadi di bawah kelentit itulah dia yang akan kita pasang kateter. Itu namanya lubang kencingnya, ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita suruh pasien, ini kita lebarkan ya. Kemudian kita dorongkan. Kita suruh pasien menarik nafas. Tarik nafas ya, Bu. Ya. Kita suruh dia tarik nafas, kita dorongkan terus sampai nanti ya, misalnya gini, masuk. Kalau ada tahanan kita longgarkan sedikit, baru kita dorongkan lagi. Nah, nanti kalau udah pertengahan ya, kalau memang dia sudah masuk ke vesika urinaria, itu akan keluar nanti kencingnya. Ya, nanti keluar kemari. Makanya kita biarkan dia di sini. Ya. Nah, nanti akan keluar dia nanti. Kelihatan itu nanti. Ya, air kencingnya keluar. Udah. Kalau udah seperti itu, baru kita buka ini, ya. Nah, kita tampung dia di nirbekan. Nah, ini kan ada kencingnya, ya. Kita biarkan, masukkan ke bekan. Ini, ya. Nanti akan mengalir sendiri nih kencingnya. Kalau dia full blast, ya. Nah, kemudian baru kita konekkan dengan apa namanya nih, urine bag, ya. Kita konekkan ke urine bag, ini ya. Masukkan dia sampai dia masuk. Jangan sampai terlepas ya, karena nanti kalau terlepas bisa kemana-mana BAK-nya, urinnya. Nah, kalau kita ada untuk pemeriksaan, misalnya tadi mau kita ambil urinnya, biarkan dulu urinnya keluar sedikit, ya. Baru kita ambil urin yang bersih di pertengahan, kita tampung di ada namanya botol, ya. Kita tampung, itu kita letakkan, baru kita pasang urin bagnya. Gitu. Nah, kalau udah terpasang urin bagnya, ini bisa kita angkat. Ya. Ini kemudian kita letakkan di sisi tempat tidur pasien, ya. Jadi dia buat posisinya seperti ini. Nah, letakkan dia di misalnya tempat tidur pasien seperti ini ya. Pasangkan. Coba perhatikan, pasangkan di samping tempat tidur pasien. Nah, seperti ini ya. Nih, biarkan dia. Kita kencingkan ya. Sampai dia betul-betul terpasang tetap. Ada yang menggunakan besi ya, tergantung. Nah, ini kita pastikan dia terkunci, jangan nanti terbuka ini ya, tutupnya nih keran ini ya. Oke, nah kalau sudah terpasang seperti ini, kita masukkan balon ya, di dalam ini ada balon ya, ada balon kateter yang harus kita isi dengan air atau aquabides ya. Itu kita masukkan sebanyak 10 sampai 15 cc ya. Nah, sampai nanti balon itu mengembang di dalam ya. Nah, sekitar 10 sampai 15. Nah, udah kira-kira masuk dia. Ini kita pastikan dia ada tahanan. Kalau kita tarik, dia nggak akan tertarik. Karena balon itu mengembang sehingga itu yang menahan ya. Ya, berarti dia sudah terpasang. Nah, baru kita fiksasi ya di pangkal paha si pasien. Kita pasang plasternya supaya tidak kemana-mana ya. Misalnya pangkal pahanya. Oke, kita tutupkan. Angkat peraknya ya, buat pasien posisi semula. Oke ya Bu, kateternya sudah terpasang. Kalau dia sadar kita bilang seperti itu. Nah, alat-alat kita bereskan. Yang depan sampah ya. Nah, kita buka handphone.
kita cuci tangan, ya. Nah, selesai. Oke Bu, ini sudah terpasang kateternya, jadi Ibu nggak usah ragu lagi untuk buang air kecil, dia sudah tertampung di urin bagnya. Nanti kalau sudah penuh, kita buang air kencingnya, lalu kita biarkan ini tetap di tempatnya semula ya Bu ya. Baiklah, sekarang sudah selesai. Kalau ada apa-apa nanti tolong hubungi kami di nurse station. Terima kasih. Oke, ada yang tanah